Di video ini aku akan ngebahas gimana sih caranya self love atau mencintai diri sendiri secara baik dan benar. Karena banyak sekali dari teman-teman yang berpikir bahwa self love itu adalah sesuatu atau melakukan hal lain di luar dari apapun itu tentang diri kita sendiri. Jadi misalnya keluar ke salon, massage, ini itu dan lain-lain ya. Walaupun itu bisa digunakan sebagai aktivitas untuk self love, tapi bukan intinya. Inti yang sebenarnya itu adalah perjalanan batin sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita udah bener dalemannya, udah nggak ada yang sakit, nggak ada yang terluka, udah baik-baik saja, sudah bersih, nggak banyak emotion trap kayak gitu, baru kita melakukan self love aktivitas yang seperti jalan-jalan ke hutan, ke pantai, ke massage, having fun, and so on and so on. Anyway, langsung aja kita lihat. Halo semuanya, namaku Desi dan selamat datang di Kunci Hidup, di mana biasanya aku akan ngomongin seputar the law of attraction dan juga spirituality. Cuma kali ini aku akan ngajak teman-teman jalan-jalan, sepedaan sama kita. Sambil sepedaan nanti aku akan berbagi cerita dan juga tips and tricks seputar gimana sih caranya self love dan apa saja yang aku lakukan menuju proses self love ini. Yang pertama adalah bersedia untuk merasakan sakit dan bertanggung jawab seutuhnya terhadap perasaan kita. Jadi maksudnya gini, kita harus mengkombinasikan antara nafas, jadi tarik nafas dalam-dalam, dirasakan di badan kita perasaan yang menyakitkan itu ya. Nah, maksudnya di sini itu adalah kita menuju ke arah sakit itu. Jadi kalau misalnya sakitnya di sini, kitanya sekarang di sini nih, kita pejamkan mata dengan cara bernafas tadi, kemudian kita ke event itu, ke masalah itu, arahnya ke sana, bukan kebalikannya, bukan melarikan diri. Kebanyakan orang itu mereka memilih untuk melarikan diri dari perasaan apapun yang mereka rasakan dengan cara mungkin menjadi kecanduan terhadap sesuatu, atau mungkin banyak juga orang-orang yang biasanya menggunakan antidepresan, obat-obatan kayak gitu kan, atau mungkin mereka menggunakan hal-hal lain, pokoknya dikesampingkan begitu aja, atau mungkin mereka menyalahkan ini karena si A, karena si B, karena si C dan selanjutnya. Jadi intinya yang pertama itu adalah kita bersedia untuk kembali merasakan perasaan itu, kemudian kita pelajari, oke, this is happen. Ada satu hal yang perlu aku pelajari dari kejadian ini, misalnya sakit hati ini. Ya sudah sih, belajar dari sana, kemudian kita move on. Nah, misalnya teman-teman belum bisa move on atau berlanjut, masih sakitnya, masih digondeli, masih nggak mau disalahkan, masih merasa bahwa ini salahnya orang lain, aku bangkrut karena si A, si B, si C, aku bercerai karena si A, si B, si C. Berarti teman-teman harus melakukan uninstall that belief ya, dengan cara bisa menggunakan hipnoterapi, mungkin menggunakan practitioner yang ahli di bidang tersebut, atau bisa juga menggunakan Ho'oponopono. Jadi dia harus praktek sendiri, nggak perlu orang lain. Atau bisa juga menggunakan emotion trap kayak gitu. Ada, nanti aku akan bikin video hal itu. Atau bisa juga menggunakan program yang sedang aku ciptakan ya, belum jadi sih. Nanti kalau udah jadi, teman-teman bisa lihat link di bawah di deskripsi. Jadi dia kombinasi antara hipnoterapi, terus juga dikombinasikan dengan teknologi untuk mengubah brainwave kita atau gelombang otak kita. Terus yang dikombinasikan dengan beberapa kalimat-kalimat suggestion. Terus intinya ujung-ujungnya nanti teman-teman merasa nyaman, terus seperti terhipnotis tanpa harus pergi ke halo, bonjour, tanpa harus pergi ke practitioner gitu ya. Jadi ibaratnya aku kan sertifikat practitioner untuk clearing belief ya, atau membersihkan trauma. Aku akan hadir dalam bentuk audio compact yang teman-teman bisa dengerin setiap saat, setiap kali teman-teman merasa oke, aku ready, malam ini aku mau hapus semua luka-lukaku itu, tinggal didengerin aja. Nanti aku akan membantu mengirimkan
energiku disertai dengan super conscious untuk menghapus semua luka-lukamu. Nah, kalau semuanya sudah bersih, udah clean, udah bisa move on, sudah belajar dari apapun yang kita alami itu, baru kita langsung ke step yang kedua. Right, let's go girls. This is the yeah. No, this is a nice one. Kemudian yang kedua itu adalah belajar. Belajar apa? Belajar seputar emosi kita. Jadi emosi ini adalah sebuah perasaan yang dirasakan di badan. Jadi dia memiliki biochemical, sesuatu yang dirasakan di badan ya, bukan yang dipikirin aja atau di mental kita aja. Perasaan yang ada di mental kita itu sama perasaan yang dirasakan di badan itu beda. Perasaan yang di mental kita itu bukan emosi. Emosi itu biasanya seluruh badan ikut merasakannya. Nah, walaupun emosi ini ada yang menyakitkan, kebanyakan sih begitu ya, tetapi emosi ini sangat berguna dan berharga. Jadi dia very valuable buat kita ya. Karena ketika kita unzip atau dibuka filenya dengan cara tadi itu ya, dari dimana kita saat ini, kita berjalan menuju ke arah kejadian yang menakutkan itu atau yang membuat kita trauma atau yang menyakitkan itu. Dengan begitu kita akan meluluhkan mental block kita. Nah, dengan cara kita meluluhkan atau melebur semua trauma kita atau mental block kita itu, maka dengan sendirinya kita akan mendapatkan kado. Kadonya apa ya? Segala sesuatu yang kita miliki yang kita tidak sadar sebelumnya, sesuatu yang amazing, powerful, dan lain-lain. Nah, intinya hal ini sangat berguna buat perkembangan atau evolusi kita sebagai makhluk cahaya yang belajar menjadi manusia atau berada di badan manusia ini. Kemudian yang ketiga adalah belajar seputar false belief atau kepercayaan-kepercayaan yang dulu kita pikir itu betul adanya seperti itu, tapi sekarang kita sudah sadar bahwa kepercayaan ini adalah sesuatu yang digunakan untuk survival aja, bukan untuk berkembang. Ini adalah proses eksplorasi yang mendalam dan penuh kasih. Jadi kita akan belajar tentang keyakinan dan perilaku kita, dari mulai apa yang terjadi sebagai seseorang atau situasi yang menyebabkan rasa sakit kita. Jadi di sini kita harus tanyakan pada diri sendiri dan juga inner child atau anak batin kita, apa yang aku pikirkan atau lakukan yang menyebabkan perasaan cemas, mungkin depresi, merasa bersalah, malu, cemburu, marah, atau kesepian dan kekosongan. Biasanya hal ini disebut juga dengan shadow work, atau mungkin lebih tepatnya sesuatu yang kita miliki tapi kita pendam atau kita kesampingkan atau kita nggak mau mengakuinya. Yang nomor 4 adalah start dialog dengan higher self. Apa itu higher self? Banyak sekali definisi di luar sana ya. Jadi tiap kepercayaan pasti memiliki deskripsi atau sebuah kepercayaan tertentu mengenai atau seputar hal ini. Kalau buat aku itu melihatnya sebagai perpanjangan diri sendiri yang merupakan bagian dari kita dan bagian dari sumber. Dia itu merupakan the ultimate higher power, universal atau source of cosmic energy, sumber energi kosmik dari alam semesta. Nah, biasanya jawabannya akan hadir dalam hidup berupa lirik lagu. Misalnya tiba-tiba kita menanyakan sesuatu nih ke higher self, terus sebuah lagu di radio atau di toko atau tiba-tiba muncul gitu aja. Pokoknya ada sebuah lirik lagu yang berulang, atau mungkin angka, atau mungkin gambar. Nah, biasanya juga sering dilihat lewat mimpi atau ketika kita membuka hati kita untuk belajar tentang segala sesuatu
Jawabannya ada. Mungkin tiba-tiba teman-teman menemukan videoku waktu buka YouTube. Nah, yang kelima itu adalah take a loving action atau aksi untuk self love kita itu tadi ya. Jadi ini merupakan aktivitasnya apa saja. Step ini hanya bisa dilakukan setelah kita beres dari rasa sakit yang ada di step yang pertama tadi. Nah, di step yang kelima ini teman-teman itu bisa mungkin pergi ke hipnoterapis mungkin, atau bisa spend time in the nature sama orang yang kita sayangi, jalan-jalan ke hutan, ke gunung, ke sawah, pokoknya alam semesta lah, alam terbuka kayak gitu. Bisa ke sungai, bisa ke danau, tergantung ya teman-teman tinggalnya di mana, sekitar rumahnya aja, nggak usah jauh-jauh gitu. Kemudian bisa juga dengan pelihara binatang, bisa juga dengan mengisi rumah kita dengan hal-hal yang bikin kita tersenyum. Jadi misalnya kita punya banyak sekali barang, kita harus keluarkan semuanya. Kemudian cuma ditinggal di dalam rumah itu sesuatu yang kita sayangin aja, atau sesuatu yang bikin kita tersenyum. Lalu kita juga bisa melakukan free media sosial atau pergi online cuma untuk belajar atau untuk mencari sebuah informasi atau untuk research and development sebuah produk kayak gitu. Jadi biar nggak menghabiskan energi kita tenggelam di dalam kenikmatan. Nah, selanjutnya bisa juga dengan membaca buku atau olahraga atau kunci pintu rumahnya atau pintu kamarnya, alias me time. Me time ini tiap orang beda-beda ya. Mungkin bisa dengan berendam di air hangat dengan banyak bunga misalnya sambil minum wine or something, atau bisa juga dengan meditasi. Aku paling suka melakukan ini, meditasi atau self hypnosis. Aku juga paling suka melakukan hal itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan waktu ini untuk mengingatkan self worth kita, bisa dengan afirmasi, taruh notes di mana-mana, terus bilang apa yang kita inginkan ya, atau siapa kita, mengingatkan self worth kita. Bisa juga dengan menggunakan cara journaling, dengan cara set goals, atau bisa juga dengan menggunakan cara mind mapping. Pernah nggak mikir atau bikin tentang seputar mind mapping? Nanti kalau belum pernah, nanti aku ajarin di video di channelku ini. Selanjutnya kita bisa juga dengan menggunakan dance atau menari ya, berdansa yang secara freely, nggak perlu pakai dipikir gayanya. Intinya seperti api, berliuk-liuk bebas. Bisa juga dilakukan di depan kaca. Terus bisa juga kita dengan cara pamper yourself. Pamper yourself itu misalnya pergi ke spa, pijit, maskeran, terus apa itu yang di rambut itu, masker rambut kayak gitu. Kemudian selanjutnya kita bisa juga dengan organize your space atau declutter. Ini sama kayak yang tadi aku bilang ya, jadi kita kurangin isi rumah kita, cuma tinggalin aja yang bikin kita tersenyum. Lalu kita juga bisa menggunakan latihan pernapasan, mungkin bisa nyobain resep baru, atau mungkin misalnya biasanya setiap harinya pakai baju warna gelap, sekarang kita pergi kemana-mana pakai baju warna terang. Bisa juga dengan cara menangis atau berteriak-teriak atau bernyanyi yang lantang gitu ya, yang nggak ditahan-tahan, nggak dibikin merdu-merdu, pokoknya dilantangkan aja. Bisa juga dengan cara favoritku nih, tidur. Nah, karena apa? Kalau kita tidur, kita pergi ke dimensi yang lain. Nah, sebelum tidur, proses dari awake ke tidur itu, di situ kan ada yang namanya hypnagogic sleep. Nah, di sana biasanya aku melakukan visualisasi untuk kehidupan yang aku inginkan. Nah, yang terakhir itu adalah evaluasi aksi. Maksudnya gimana? Jadi setelah melakukan step pertama sampai ke-5 tadi, terus teman-teman merasa masih susah untuk bervibrasi ke yang tinggi atau merasakan self love itu sendiri, atau tune in di frekuensinya cinta, buat teman-teman yang belum tahu gimana caranya, nanti bisa lihat di deskripsi di bawah atau link ya, nanti akan muncul. Intinya merasa belum sempurna bisa diulang. Nah, kalau misalnya merasa nggak perlu lagi diulang-ulang lagi, ya sudah selesai, gampang kan? Anyway guys, kita udah nyampe di rumah. Thank you, I love you, and sampai ketemu di video selanjutnya. Bye for now.